Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Anggira Mamalia, absen 2. Saya Khalifatul Latifah, absen 12. saya Nadia Mediboina, absen 18 dan Saya Zelika Kundabidah, nomor absen 30. nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai bank syariah yang ada di Indonesia, bank syariah internasional dan juga BPRS. Nah, bagaimana sih videonya? Mari kita simak sama-sama. Selamat menonton. Dalam pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Qatar Islamic Bank yang memuat tentang sejarah atau profil dari Qatar Islamic Bank itu sendiri dan produk yang ditawarkan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai profil. Pada tahun 1982, Qatar Islamic Bank didirikan sebagai lembaga keuangan Islam pertama dan bank swasta pertama di Qatar dengan 22 cabang dan 170 ATM lebih. Pada tahun 2005, mendirikan KIB UK sebagai anak perusahaan di Inggris yang digunakan untuk membantu kebutuhan keuangan individu dan perusahaan di sana. Lalu mendirikan lagi di Lebanon melalui Arab Finance House dan satu lagi di Sudan. 2. Produk KIB. Produk yang ditawarkan: 1. Rekening. Menyediakan berbagai rekening giro, tabungan, atau deposit. 2. Kartu KIB. 3. Pembiayaan. Untuk memenuhi kebutuhan seperti mobil, rumah, furniture, atau perencanaan menikah. 4. AMLI. Untuk merencanakan pertumbuhan usaha yang kita punya. 5. Kartu perusahaan grosir. Untuk mengelola biaya pembelian, perjalanan, dan hiburan perusahaan, usaha kecil maupun usaha menengah. 6. Perbankan korporat. Menawarkan dunia peluang bisnis bagi perusahaan lokal dan internasional. Rekening. 1. Akun pekerja rumah tangga. 2. Current account, rekening giro. Rekening giro atau deposit panggilan untuk individu yang melayani penarikan dan penyetoran tunai dan mengirim menerima transfer selama jam kerja termasuk ATM, perbankan online, mobile banking, dan SMS banking. Dapat membuka akun dalam semua mata uang utama seperti KRL, GBP, Euro, dan USD. 3. Rekening tabungan berbentuk rekening panggilan. Digunakan untuk setoran dalam penarikan tunai. Pembukaan rekening ini secara otomatis memberikan wewenang kepada bank untuk menginvestasikan dana kita dalam model investasi mudharabah yang sesuai dengan syariah. 4. Miss Account adalah rekening tabungan unik yang memberi fitur dan manfaat luar biasa dan memberi Anda kesempatan untuk memenangkan hadiah mingguan, dalam bulanan, dan hadiah utama setiap 3 bulan. 5. Bedaya Account. Produk dirancang untuk melayani semua mahasiswa pemimpin masa depan. Akun ini akan memberikan mereka kesempatan untuk mengelola keuangan mereka secara mandiri setiap hari. 6. Rekening tabungan anak. Untuk memahami kebutuhan orang tua yang ingin mengamankan masa depan keuangan anak mereka sesegera mungkin, dilakukan dengan konsep mudharabah. 7. Sertifikat Deposito KIB Fleksi. Produk mudharabah investasi digital sepenuhnya yang memungkinkan Anda mengembangkan uang Anda dengan fleksibilitas penembusan sebagian. 8. Rekening deposito berjangka. Rekening investasi di mana dana diterima sebagai deposito berjangka dengan periode investasi yang berbeda. KIB mengelola dan menginvestasikan dana dengan berbasis mudharabah Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keuntungan terbaik untuk kepentingan bersama para pihak. Jangka waktu simpanan adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. 9. Deposito berjangka. Di sini, keuntungan dapat diterima di muka, bulanan, kuartalan, atau saat jatuh tempo. 10. Paket khusus untuk pensiunan. Sebagai penghargaan atas kerja keras mereka untuk menjamin kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang, KIB menawarkan kepada para pensiun Qatar paket eksklusif, produk dalam layanan yang dibuat khusus.
11. Nomor rekening bank internasional atau IBAN. Nomor rekening bank internasional IBAN adalah yang disepakati secara internasional untuk mengidentifikasi rekening bank lintas batas negara dengan pengurangan risiko penyebaran kesalahan transkripsi. IBAN akan membantu meningkatkan efisiensi dalam transaksi terkait pengiriman uang. Oke, selanjutnya adalah kartu QIB. Nah, kartu QIB ini produk pertamanya adalah kartu debit. Yang pertama yaitu kartu debit dunia. Nah, kartu debit ini merupakan produk eksklusif yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nasabah QIB Private Banking. Nah, kartu ini dapat digunakan untuk reservasi perjalanan udara, reservasi hotel atau mobil, reservasi acara dan hiburan, reservasi restoran, reservasi lapangan golf, layanan bisnis, membantu menemukan atau membeli atau mengirimkan hadiah atau bunga, bantuan dokumentasi atau bagasi yang hilang ataupun dicuri. Kemudian yang kedua yaitu kartu debit Bedaya. Ini diperuntukkan bagi kalangan mahasiswa. Nah, kemudian yang ketiga ada kartu debit Visa. Yang keempat ada kartu debit Platinum yang merupakan produk eksklusif yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan QIB Tamayus. Nah, kalau kartu kredit ada apa aja sih? Yang pertama ada kartu kredit Bedaya Platinum, kemudian yang kedua ada kartu kredit emas dan platinum, kemudian yang ketiga ada kartu kredit tanpa batas, kemudian yang keempat ada kartu kredit wanita, kemudian yang kelima ada kartu kredit Mastercard Platinum, kemudian yang keenam ada kartu kredit Mastercard World, kemudian yang ketujuh ada kartu kredit tanda tangan. Selanjutnya adalah kartu prabayar. Untuk kartu prabayar yang pertama ada kartu Hadiati QIB. Jadi kartu ini tuh membantu memberikan hadiah yang nyaman dan aman dan fleksibel kepada orang terkasih dengan keamanan fitur yang dijamin CHIP dan PIN. Yang selanjutnya adalah kartu prabayar. Selanjutnya adalah kartu biaya yang terdiri dari kartu emas dan platinum, kartu tak terbatas, kemudian kartu internet. Selanjutnya ada kartu co-branded. Nah, ini terdiri dari kartu co-branded QIB Qatar Airways, kemudian yang kedua tanda tangan kartu Qatar Airways. Kemudian selanjutnya ada kartu kredit digital. Ini biasa digunakan dalam pembelanjaan online. Kemudian penawaran promosi dan pembayaran Visa. Selanjutnya pengadaan point up share kartu kredit. Ini biasanya digunakan pada saat Hari Nasional Qatar yang berlaku dari tanggal 1 sampai 18 Desember. Selanjutnya adalah pembayaran Apple. Nah, selanjutnya masuk ke pembiayaan. Pembiayaan itu ada apa aja sih? Yang pertama ada pembiayaan pribadi, yang kedua ada pembiayaan mobil, yang ketiga ada pembiayaan rumah, yang keempat ada pembiayaan rumah Inggris, dan yang kelima ada pembiayaan instan. Untuk A, pembiayaan keuangan pribadi, yaitu merenovasi rumah, menikah, merencanakan liburan atau kebutuhan mendesak pada masa tengah hanya berlaku selama 3 bulan. Untuk kelayakannya sendiri, yaitu jumlah keuangan maksimum termasuk tingkat keuntungan, yaitu sebesar 2 juta QR untuk nasional Qatar dan 400.000 untuk penduduk QR. Angsuran bulanan maksimal per bulan yaitu 75% dari gaji pokok dan tunjangan sosial untuk nasional Qatar dan untuk penduduk sebesar 50% dari total gaji. Usia di antara 18 sampai 65 tahun untuk nasional Qatar dan untuk penduduk sendiri yaitu 21 sampai 60 tahun. Jumlah keuangan minimum sebesar Rp15.000 untuk nasional Qatar dan untuk penduduk sendiri sebesar Rp15.000. Status majikan, yaitu perusahaan disetujui dan diakreditasi oleh QIB untuk nasional Qatar dan juga perusahaan harus disetujui dan diakreditasi oleh QIB untuk penduduk. Untuk status pekerjaan, yaitu untuk nasional Qatar harus dikonfirmasi dan untuk penduduk juga harus dikonfirmasi. B. Pembiayaan mobil. Pembiayaan semua mobil, baik baru maupun bekas, tersedia pembiayaan takaful dan diskon untuk penawaran pewarnaan jendela, perlindungan mobil,
dari penyediaan layanan. Untuk kelayakan sendiri yaitu jumlah keuangan maksimum termasuk tingkat keuntungan yaitu QR 2 juta untuk nasional Qatar dan QR 400.000 untuk penduduk. Uang muka diperlukan untuk nasional Qatar tidak ada uang muka, tapi untuk penduduk uang muka sebesar 20%. Untuk angsuran bulanan maksimal per bulan yaitu 75% dari gaji pokok dan tunjangan sosial untuk nasional Qatar dan untuk penduduk sebesar 50% dari total gaji. Usia di antara 18 sampai 65 tahun untuk nasional Qatar dan untuk penduduk 21 sampai 60 tahun. Untuk status pekerjaan sama-sama dikonfirmasi. Pembiayaan rumah. Untuk mewujudkan cita-cita warga Qatar dalam menciptakan rumah impiannya dengan masa tenggang 12 bulan, kelayakan uang muka diperlukan sebesar uang muka 30% untuk nasional Qatar dan penduduk sebesar 30%. Gaji terendah yaitu 10.000 QR untuk nasional Qatar dan untuk penduduk 10.000 QR. Angsuran bulanan maksimal per bulan yaitu 75% dari gaji pokok dan tunjangan sosial untuk nasional Qatar dan untuk penduduk sebesar 50% dari total gaji. Untuk usia sendiri yaitu 18 sampai 65 tahun untuk nasional Qatar dan 21 sampai 60 tahun untuk penduduk. Untuk status pekerjaan sama-sama dikonfirmasi. D. Pembiayaan rumah Inggris. Program ini tersedia untuk warga negara Qatar yang bukan penduduk Inggris Raya. Kita dapat membiayai pembelian properti seperti Pay to Live di London secara langsung melalui KIB di Qatar. Dengan solusi pembiayaan KIB, Anda sekarang dapat memiliki properti Anda di Inggris sambil mendapatkan pembiayaan dari Qatar berupa A. Pembiayaan real estate untuk properti Pay to Live Anda di Inggris. Yang kedua, tenor keuangan hingga 10 tahun. Yang ketiga, yaitu pembiayaan hingga 70% dari nilai properti. Yang kelima yaitu pembiayaan instan. Di sini menawarkan pembiayaan instan ujung ke ujung terhadap gaji dan terhadap tetap atau sertifikat deposito dalam berbagai klik melalui aplikasi seluler QIB. Layanan ini juga memungkinkan nasabah existing bank untuk mendapatkan pembiayaan top up secara instan. Selanjutnya yaitu produk MD untuk merencanakan usaha yang kita punya. Dalam MLI ini memuat 4 produk. Yang pertama, akun saat ini berupa akun multi currency yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam sejumlah mata uang termasuk rial Qatar, dolar Amerika Serikat, pounds Inggris, dan euro. Yang kedua yaitu rekening tabungan atau panggilan, menawarkan semua manfaat dari rekening giro multi mata uang dengan opsi tambahan untuk mendapatkan tingkat keuntungan preferensial pada saldo dan berinvestasi menggunakan alat butuh rubah sesuai dengan syariah. Yang ketiga yaitu deposito berjangka. Sebagai klien MLI, kita dapat menabung untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan tarif preferensial dalam QR, GBP, US dollar, atau euro untuk fleksibilitas maksimum dan pengembalian tinggi. Dan yang terakhir yaitu kartu debit. Kartu debit MLI Mastercard memungkinkan kita mengakses dana bisnis untuk melakukan pembelian atas nama perusahaan kita. Kartu dirancang untuk membantu kita menyederhanakan arus kas dan tetap dalam kendali sehari-hari atas transaksi bisnis. Produk selanjutnya yaitu kartu perusahaan grosir. Di sini memuat 4 produk lagi. Yang pertama yaitu kartu pembelian perusahaan merek bersama. Dengan fitur dalamnya, yang pertama periode bebas profit hingga 45 hari. Yang kedua fasilitas tarik tunai sebesar 100%. Yang ketiga opsi untuk meneruskan saldo pada tingkat keuntungan bulanan sebesar 1%. Yang keempat pembayaran minimal 5%. Dan yang terakhir yaitu 3D aman gitu. Yang kedua yaitu kartu dunia perusahaan merek bersama. Itu yang ada di dalamnya. Yang pertama itu pembayaran minim 5% dari saldo terutang.
Yang kedua, periode bebas profit hingga 45 hari. Yang ketiga, tarik tunai sebesar 100% dari batas yang tersedia. Yang keempat, pemberitahuan dalam melalui SMS itu gratis. Dan yang terakhir itu diterima secara global. Yang ketiga yaitu kartu elit dunia merek bersama. Dengan fitur yang pertama, pembayaran minimal 5% dari saldo terutang. Yang kedua itu periode bebas profit hingga 45 hari. Yang ketiga, tarik tunai 100% dari batas yang tersedia. Yang keempat, pemberitahuan SMS gratis. Yang kelima, 3D aman. Dan yang terakhir itu diterima secara global. Untuk yang terakhir yaitu kartu deposit perusahaan. Dengan fitur yang pertama, maksimal setoran tunai atau kartu adalah 50.000 dan langsung dikreditkan ke rekening perusahaan. Cek tidak terbatas disetorkan satu persatu, tidak jumlah besar. Yang ketiga, satu perusahaan dapat mengajukan lebih dari satu kartu. Yang keempat, tidak ada biaya tahunan dan masa berlaku selama 5 tahun. Selanjutnya itu hanya digunakan di KIB Cash atau cek deposit machines. Dan yang terakhir, pemegang kartu dilarang penarikan tunai, transaksi debit, menanyakan saldo, melihat laporan sebelumnya, atau informasi terkait keuangan lainnya tentang perusahaan. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu produk perbankan korporat. Di sini memuat penciptaan KIB Corporate Apps atau aplikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan pelanggan korporat dan UKM. Yang kedua, solusi pembayaran. KIB merupakan bank syariah pertama yang menawarkan solusi point of sale atau POS dan gateway pembayaran online. Sistem pembayaran elektronik yang dirancang untuk melayani kebutuhan perbankan bisnis. Yang ketiga, internet perusahaan bank. Yang keempat, cek setoran jarak jauh. Yang kelima, Bags Protection System atau BPS, yaitu sistem transfer gaji elektronik yang memungkinkan lembaga untuk membayar upah pekerja melalui bank, disetujui dan berwenang untuk menyediakan layanan. Selanjutnya yaitu manajemen akun dan kas, solusi pembiayaan dan layanan perdagangan, dan yang terakhir yaitu pembendaharaan. Nah, demikian video pembahasan dari kelompok kami mengenai bank syariah. Semoga video yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.